Tahun baru sudah lupa. Kalau Pak Loki yang bilang shalom ingat semua, tapi yang lain, kalau enggak lah Pak Loki lupa. Puji Tuhan, saudara, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Minggu yang lalu, saya waktu mendengar khotbah dari Pak Loki tentang kebenaran, saya merenungkan saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan kebenaran, mengapa ya? Saya pribadi maksudnya, kok masih bisa berbuat salah? Masih bisa salah dalam kehidupan. Saudara, sore hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang kata-kata kita. Ya, tema yang saya berikan adalah kata-kata kita adalah tanggung jawab kita. Saudara catat saja ayat-ayatnya, tapi sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kata-kata kita itu tanggung jawab kita. Saudara, ini berhubungan dengan lidah. Orang kalau berbicara pasti hubungannya dengan lidah, saudara. Kita baca dulu ayatnya supaya kita ada kekuatan, ada dasar dari kebenaran. Matius 26 ayat 36. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ini ILT. Coba slide berikutnya yang Indonesia terjemahan baru. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara, orang berbicara pasti lewat lidah. Saya ingat sekali pada waktu saya periksa ke dokter waktu masih kecil. Dokter itu kalau badan saya panas dilihat lidah saya, saudara. Melet gitu ya, saudara. Kan takut masih kecil, masih kelas berapa waktu itu. Saya sering sakit waktu kecil. Pernah saya juga dikabarkan sudah meninggal karena 3 bulan nggak masuk sekolah. Panas naik turun karena amandel waktu itu. Setiap datang ke dokter, namanya dokternya saya ingat sekali, Dokter Rusman, karena tiap berapa bulan sekali, 2 bulan sekali pasti ke dia. Badan panas. Sempat tidak sekolah 3 bulan dan dikabarkan nggak tahu yang gosip siapa, Yonatan wis mati. Saudara, satu sekolah datang ke rumah, saudara. Padahal saya tuh masih menggigil kepanasan. Kepala itu, saudara, dikasih berambang merah sama madu atau apa, nggak tahu, tempelkan sini sampai embun-embunan itu keluar asap, saudara. Benar kejadian, saudara. Saya masih kelas 3 SD. Dicarikan cengkir gading, tahu cengkir gading, saudara. Dikasih air madu, diminumkan. Setiap 2 jam diminumkan supaya dingin badan. Waktu diperiksa, lihat lidahnya, melet sakit, saudara, dengan takut, dilihat lidahnya. Oh iya, ini sakit. Ternyata, dokter itu dengan melihat lidah kita, penyakit jeroan kita itu tahu. Kalau ujungnya merah, ini sakitnya ini, pinggir kanan, pinggir kiri, kalau biru, sakitnya ginjal, atau sakit apa. Ternyata lidah kita ini sebagai salah satu monitor untuk keadaan tubuh kita. Saudara. Nah, Tuhan mengingatkan, saudara. Melalui ayat tadi, setiap perkataan sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Karena orang yang berkata-kata melalui lidah, itu menggambarkan kondisi hati kita. Saudara, manusia itu terdiri dari tubuh yang kelihatan ya. Sebenarnya tubuh ini hanya wadah, bukan hidup kita sebenarnya. Kalau saudara tanya, Yonatan itu apa yang pakai kacamata? Ya, secara fisik. Tapi Yonatan yang sebenarnya itu adalah manusia batiniah kita, manusia roh kita. Nah, manusia ini terdiri dari tubuh jasmani ini, jiwa,
Nah, jiwa itu terdiri dari 3 bagian, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, yang terutama manusia yang terpenting itu adalah manusia roh yang bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, jiwa itu antara jasmani dan rohani, di tengah-tengah. Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Nah, anggota tubuh termasuk lidah, itu adalah bagian yang menjadi saluran daripada keinginan kita, perasaan kita, pikiran kita. Ya. Sebagai contoh, suatu hari saya sedang berpuasa. Saudara, orang puasa itu kenyang atau lapar, saudara? Lapar. Tiba-tiba saya waktu itu sedang, misalkan ini, ya mungkin pernah kejadian juga. Tiba-tiba istri saya goreng telur, saudara. Karena anaknya perlu makan, ini ilustrasi saja. Kira-kira apa yang saya rasakan pertama dari istri saya yang goreng telur? Hidung kita membau. Kok enak ya bau telur, saudara? Betul? Informasi ke hidung, celeng. Di otak berpikir, telurnya kayak apa? Hati pengen melihat, akhirnya saya jalan ke dapur. Apa yang saya lihat dengan mata kepala saya? Wih, telur mata sapi. Informasi masuk lagi di otak, di dalam pikiran. Kemudian otak mengolah, itu nek tak gigit enak. Tapi saya kondisinya puasa, saudara. Jelas kepingin enggak, saudara? Keinginan ada enggak, saudara? Pengen makan telur mata sapi. Apalagi itu sudah jam 2 siang. Biasanya puasa jam 4, jam 5 itu baru berbuka, saudara. Jam 2. Sudah jam 2 itu enggak apa-apa ya. Tinggal 2 jam aja itu. Saudara. Nah, manusia roh berkata, itu tadi manusia jasmani, mata kita, hidung kita ya saudara ya, jiwa kita, pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita, kalau makan gigit telur mata sapi, gitu enak perasaan. Tapi manusia roh berkata, kamu puasa, masuk kamar, berdoa. Jangan lihat telur goreng mata sapi. Nah, manusia roh ini dibangun, saudara. Nah, sekarang saya mau mendengarkan perut lapar atau mendengarkan suara roh yang ada di dalam hati saya. Kalau kita mau mengalami kemenangan, kita mau mengalami kuasa Tuhan, berarti saya katakan, sudah tinggal 2 jam, 3 jam, saya masuk kamar, berdoa. Nah, ini salah satu contoh. Contoh yang tidak enak ini, jadi enak saudara. Tiba-tiba saudara di jalan, kemudian ada orang mengatakan, kamu kok jelek gitu saudara ya. Telinga mendengar, tadi hidung dan mata ya. Telinga mendengar, seling. Apa? Kamu jelek. Apa? Kamu jelek. Pikiran, ini orang ini enggak benar ini. Saya kayak bintang film kayak gini dikatakan jelek. Ya saudara. Saya enggak terima ini. Keinginan emosi saudara ya. Kemudian dia nantang, kamu jelek, kamu jelek saudara. Kamu bisa diam enggak? Ya memang kamu jelek. Emosi enggak tertahan, tapi sebenarnya roh berbicara. Sudah sabar, sudah pergi saja, jangan diladeni. Itu obatnya habis saudara ya. Enggak usah diladeni, pergi saja. Tapi karena rohnya lemah, manusia rohnya lemah, akhirnya anggota tubuhnya dipakai. Kamu bisa ngomong, bisa diem enggak? Jelek. Dia aja diem enggak? Enggak bisa. Tempiling kamu. Wah, saudara. Tiba-tiba polisi lewat, ditangkap. Kamu menganiaya ya? Enggak Pak, dia ngatakan jelek. Terbukti kamu menganiaya. Akhirnya masuk penjara.
Jadi anggota tubuh kita, saudara, termasuk lidah, itu harus dilatih bagaimana kita bisa mengendalikannya, saudara. Minggu yang lalu, kebenaran itu yang membenarkan. Karena itu manusia roh kita perlu dibangun, supaya hati kita ini penuh dengan kehidupan. Penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan kebenaran, sehingga yang lahir dari perkataan kita itu kebenaran. Bukan membenarkan diri, saudara. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Saudara, pada waktu saya merenungkan ini, saudara, saya merasa, iya ya, saya sendiri ini banyak salah dengan perkataan. Saudara, bulan-bulan kemarin, Bu Loki, Pak Loki, tiap hari Jumat berbicara tentang rumah tangga. Pria dan wanita itu karakternya beda, saudara. Kalau pria itu ya sudah apa adanya. Kalau ngomong ya sudah seenaknya. Tapi wanita itu tidak bisa dikasar, saudara. Misalkan istri gitu saudara ya, waktu istri misalkan sedang jalan gitu. Mah hati-hati, keplese gitu. Wah, oh iya Pak, iya Pak. Tapi kalau coba misalkan, ini kadang-kadang saya ini saudara, misalkan, Mah, hei hati-hati, kepleset. Ngamuk-ngamuk toh Pak. Betul? Wanita kan gak bisa digitukan saudara. Saya pengalaman saudara, tapi begitu, Mah hati-hati. Oh iya, tapi begitu saya teriak, Mah hati-hati, matamu loh, gitu saudara. Apalagi ditambahi begitu saudara. Ini kata-kata sia-sia saudara, contoh saudara. Tapi Mah hati-hati, lihat di jalan, licin. Oh iya Pak, tak minggir. Tapi kalau digetak, marah istri saudara. Jadi para pria kalau ngomong sama istri itu harus lebih kalem. Kita enggak bisa saudara. Pria boleh teriak-teriak kalau rumahnya kobongan. Woi kobongan tolong. Enggak apa-apa. Istri, oh kobongan Pak. Oh iya hati-hati. Tapi kalau dalam kondisi yang baik, istri jangan digetak saudara. Istri itu lembut. Ya, suami-suami ya hati-hati di dalam perkataan kita kepada istri. Nah kita mau belajar, kita lihat slide berikutnya. Ada dua perkataan. Ada perkataan yang kekuatan perkataan dan ada perkataan yang membuat kita itu terluka, yaitu dampak perkataan negatif. Saudara, perkataan kita kalau itu benar, baik, perkataan kita akan memberikan kekuatan kepada orang yang kita ajak ngomong. Misalkan anak kita, saudara. Anak kita ulangan pertama dapat 4. Aduh kamu dapat 4. Kursi kualik, itu saudara ya. Kursi kebalik itu kan angka 4. Tapi enggak apa-apa. Kursi kebalik pun kalau dibalik bisa untuk duduk. Jadi semangat ya Lia. Nduk apa? Nak belajar lebih lagi. Besok kamu bisa dapat 6. Iya Pak. Iya Ma, iya Mbok. Ya, tapi kalau dengan kata-kata negatif, kok iki lho Le, di sekolah kan harga mahal, bayar SPP mahal, sampai bapak ibu cari uang bayar SPP aja sampai rekoso, tapi kebangetan kalau kau dapat 4, goblok misalkan gitu. Kira-kira anak menyesal enggak saudara? Akhirnya terpikir di dalam pikiran saya, aku goblok. Aku goblok. Goblok tenan enggak saudara? Tapi kalau seorang ibu atau seorang bapak, enggak apa-apa, ini kan ulangan pertama, dapat 4 enggak apa-apa. Kamu akan menjadi anak yang pinter. Aku pinter. Aku pinter. Aku pinter. Aku pinter. Belajar lagi. Ulangan kedua. Dapat berapa? Dapat 5,5. Oh enggak apa-apa, dari 5,5 bisa 7.
belajar lagi, aku 7, nilaiku 7, nilaiku 7. Masuk kata-kata yang menguatkan. Jadi ibu-ibu kalau marah sama anak-anak, jangan kata-kata yang sia-sia. Apalagi kata-kata kutuk, menjelek-jelekan, dasar kamu dan sebagainya, saudara. Apalagi ibu mengandung 9 bulan, sudah ngandungi rekoso, lahir ke rekoso, lahir dilok-lokke. Kan sayang Bapak Ibu. Karena itu kata-kata yang baik itu menguatkan, membangkitkan semangat. Dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, oh ya aku pinter. Kata ibuku, aku pinter. Hari ini aku dapat 4, besok dapat 6. Walaupun tidak dapat 6, dapat 5,5. Tapi ibu katakan, nanti aku belajar lagi, bisa dapat 7. Kalau semua orang Kristen seperti ini, anak-anak orang Kristen jadi orang yang pinter. Saudara, memberi pengertian yang benar, ya. Pengertian yang benar. Ya, kamu harus belajar yang rajin, masa depanmu di tanganmu. Masa depanmu bukan besok, hari ini. Ditentukan hari ini masa depanmu. Belajar yang semangat, belajar yang baik. Saudara, bangkitkan. Memberi nasihat untuk menjadi baik, saudara. Perkataan-perkataan kita, saudara. Kekuatan perkataan di dalam kebenaran itu seperti itu. Tapi coba kalau yang negatif, saudara, yang tidak didasarkan firman Tuhan, yang tidak didasarkan kebenaran yang lahir di dalam hati kita. Perkataan kita menghancurkan mental seseorang. Kamu kebangetan. Ya saudara, kata-kata yang negatif. Kamu dasarnya memang, gak usah sekolah kamu. Buat apa sekolah? Kamu gak bisa ngikuti, sudah gak usah sekolah. Ngabis-ngabisi uang dan sebagainya, saudara. Menghancurkan semangat hidup seseorang. Coba, dapat 4 dikata-katain negatif, anak itu jadi down, saudara. Anak itu jadi down, anak itu akan menjadi tidak ada semangat hidup. Saudara, saya banyak murid di sekolah misi, saya katakan kamu bisa. Pak, saya nggak bisa baca ini Pak. Belajar. Kamu sekolah di sini 2 tahun. Belajar 6 bulan baca nggak apa-apa. Baca nulis, belajar. Akhirnya bisa baca. Belajar membaca melalui Alkitab, saudara. Tapi katakan, kamu apa? Apalagi ngata-ngatain, kamu tuh dari suku A, dari desa, kamu tuh dari pelosok, kamu dasar gini. Nah, saudara, pasti mati. Tapi saya katakan, ayo bangkit, semangat. Kamu ada kekeliruan, kelemahan, jangan menyerah. Bangkit. Saudara, kalau itu terjadi, saudara akan banyak menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Keluarganya Pak Bejo itu luar biasa loh. Ada namanya Pak Bejo di sini? Oh, Pak Min, ya. Luar biasa loh. Dia ikut ibadah ke gereja, sekarang suami istri jadi luar biasa. Biasanya suami istri kalau Minggu, damai sejahtera, tapi Senin sampai Sabtu, piring terbang di rumahnya. Banyak kata-kata asing yang berasal dari kebun binatang, mengalir deras, membuat puisi-puisi yang mengerikan telinga. Saudara, sini nggak ada, pasti nggak ada. Kebenaran yang mengalir, saudara. Kemudian slide berikutnya kita lihat, saudara, firman Tuhan katakan, jadi saudara, Kolose 4 ayat 6 dikatakan, biarlah perkataanmu selalu ada dalam anugerah, bagaikan dibumbui oleh garam, supaya kamu tahu bagaimana seharusnya memberi jawab kepada setiap orang. Terjemahan baru dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, firman Tuhan dikatakan jangan hambar. Penuh kasih, penuh anugerah.
Ya, slide berikutnya, saudara, kita akan uraikan ada beberapa hal yang kita perlu pelajari malam hari ini. Yang pertama, saudara, kasih itu di dalam terjemahan ini, kasih itu bahasa aslinya, saudara nggak usah bingung, ini hanya saya sebagai contoh, itu adalah karis. Karis itu artinya pemberian cuma-cuma untuk kebaikan yang menerimanya. Perhatikan kata-kata untuk kebaikan yang menerimanya. Jadi kalau kita berkata-kata kepada orang lain, saudara, mari saudara, termasuk saya yang ngomong, kita belajar. Setiap perkataan kita itu penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih, sehingga orang yang mendengar itu akan menjadi baik. Bukan menjadi terintimidasi sehingga dia merasa tertekan dan dia putus asa dan kecewa dan dia bisa tinggalkan Tuhan karena perkataan kita. Jadi saudara, itu yang penting. Jadi perkataan kita harus dilandasi kelemah lembutan dengan penuh kasih untuk membangun. Jadi saudara, suami istri, orang tua dan anak-anak, saudara, mengapa? Saudara, pada waktu itu saya nggak perlu saya sebutkan suku apa, di mana, saudara. Tiba-tiba ada seorang pemuda marah-marah, saudara. Marah-marah, kemudian didatangi, kenapa kamu marah-marah? Jam sekian kok kamu ada di jalan, jam 3 pagi kamu di jalan, gedor-gedor mobil. Kita datangi saudara, kemudian kita ajak ngomong, ajak makan, kemudian dia berkata demikian, Pak, saya malas di rumah. Kenapa? Papa saya kalau ngomong, Pak, tidak pernah menghargai saya sebagai anaknya. Mama saya tidak bisa berbuat apa-apa. Papa kerja pagi sampai sore, begitu sampai rumah Papa marah-marah. Apa yang saya kerjakan salah semua. Saya mau lari kemana? Mama sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia lari ke apa? Minuman keras. Dia gedor-gedor pintu karena dia minta uang untuk beli minuman, saudara. Kemudian anak itu dipeluk, kemudian dia nangis, saudara. Akhirnya dia minta maaf, kita sudah pergi. Tapi oleh teman saya, dia seorang hamba Tuhan, anak ini diajak ke rumahnya, dibimbing secara rohani, dan dia bertobat. Saudara, mengapa rumah kita, keluarga kita, tidak menjadi surga bagi kita masing-masing? Suami istri selalu merindukan pulang ke rumah. Anak-anak selalu merindukan pulang ke rumah. Karena ada apa, saudara? Ada perkataan yang membangun. Ada perkataan yang menguatkan. Ada perkataan yang membuat kita itu bersuka cita. Bukan cacian, bukan hinaan, bukan merendahkan. Bukan membuat kita itu terluka, saudara. Karis. Setiap perkataan kita memberikan orang lain menjadi baik. Saudara, kebaikan yang menerimanya. Kemudian dari 1 Timotius 4 ayat 16, kita sebagai orang percaya, saudara, akhir zaman ini kita harus menjadi terang dan garam. Saudara, tadi dikatakan bahwa pemberian cuma-cuma untuk kebaikan yang menerimanya. Jadi perkataan kita itu perkataan yang harus kita berikan dengan cuma-cuma, tapi untuk kebaikan orang yang mendengar. Untuk orang yang mendengar itu merasa dikuatkan pada saat dia lemah. Aduh, papa saya baik, mama saya baik, kakak saya baik, adik saya baik. Saya sedang mengalami stres ini, pekerjaan berat. Saya dikuatkan, aku dibangun, saudara. Dan bisa menyelamatkan orang yang mendengar. Bagaimana keluarga-keluarga Kristen di tengah-tengah perkampungan saudara, di tengah-tengah perumahan saudara. Setiap lewat rumah saudara yang terdengar cacian, suami mencaci maki istri, istri mencaci maki suami, papa membentak-bentak anaknya, anaknya melawan orang tuanya. Kira-kira
orang yang lewat diselamatkan enggak? Mungkin katakan, ini keluarga yang bahaya, saudara. Maka Rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius 4 ayat 16 berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu, diri kita sendiri, dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, saya kalau rame sama istri saya, ayo ke dapur, otot-ototan enggak apa-apa, biasa toh, salah paham biasa. Gini loh, masalahku gini, kamu ngomong gini. Oh gini maksudmu, gini. Oh ya wes selesai, sudah ya beres. 1-2 menit beres, saudara. Misalkan ya, istri saya, ayo kamu mesti menang, ojo rame. Ayo neng teras, neng lapangan geger, ben sak kampung dengar. Kira-kira orang berkata demikian, ngomong apa saudara? Pendeta Durno, saudara. Kabur saudara. Makanya saudara, saya di perumahan kecil, kalau rame sama istri saya langsung ke dapur, pintu saya tutup. Ya biasa atau salah paham. Tapi habis itu ya wis ya, sorry, tadi aku keliru ngomong dan sebagainya. Makanya istri itu enggak boleh keras, saudara. Kalau ngomong keras, dia akan lebih keras. Saudara, makanya, ya wis gini baik ya, beres, saudara. Puji Tuhan, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, itu keluar dari hati kita, saudara. Cermin hati kita itu adalah melalui perkataan kita. Melalui perbuatan tangan kita, melalui kaki kita melangkah kemana. Kalau kaki kita melangkah ke gereja, beribadah, berbakti, berarti hati kita itu ada kontak dengan Tuhan. Tapi kalau kaki kita datang ke diskotik, ke tempat-tempat yang tidak baik, saudara, hati kita juga seperti itu. Karena tangan, telinga, mata, mulut kita, terutama saudara, anggota tubuh kita, itu adalah ekspresi hati kita. Coba kalau saudara emosi nggak tertahan, mungkin mulut sudah habis ngomong, nggak tahan, apa? Diomongin ora iso. Saudara. Untung saudara, saya belum pernah mukul istri saya selama saya pacaran 13 tahun, saudara. Mulai SMP saya kenal dia, ya kenalan, saudara. Itu doa saya, kalau dia nggak kuliah ke Jogja berarti bukan jodoh saya. Ternyata dia kuliah ke Jogja, kena terus nyambung lagi 13 tahun. Sekarang nikah sudah cukup lama, saudara. Belum pernah saya ngeplak istri saya, belum pernah. Nyetot aja belum pernah, saudara. Saya bersyukur tangan saya masih ditahan oleh Tuhan. Suami-suami yang pernah mencoba ataupun telah tangan saudara dengan kekuatan menyenggol pipi istri saudara, nanti malam bertobat. Dan detik ini juga bertobat. Saudara, jadi, Yakobus pasal 3, nanti saudara baca mulai ayat yang 1 sampai ayat 12 dan seterusnya. Ya, di situ dikatakan bahwa kita ini orang yang banyak salahnya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita sempurna di dalam perkataan, berarti kita akan sempurna di dalam seluruhnya. Kenyataannya kita tidak. Makanya kita perlu Roh Kudus. Kita perlu firman Tuhan, kebenaran ini. Terus kita makan secara rohani dalam hidup kita. Supaya apa? Roh kita semakin kuat. Kedua, terus Pak, perkataan tidak hambar. Dikatakan di situ, kata halas itu merupakan istilah garam, saudara. Saudara, kalau saudara masak jangan asem 1 panci, saudara kira-kira gulanya 1 kilo atau 2 kilo? Siapa ya? Paling 2-3 sendok kan? Cek. Cukup. Tapi lupa karena ngobrol HP-an. Ya ongkose toh, gini tuh. Gak enak, pahit.
Garam itu sifatnya apa? Mengenakan. Garam itu membuat enak. Kurang ya kurang sedep, kebanyakan ya ora enak. Saudara, awal-awal nikah saudara, saya punya guyonan sama istri saya, karena ya masak ya, singgung sedikit ya. Masak gitu saudara, ternyata garamnya kebanyakan saudara. Ini nak tak komplain ngamuk gak masak maneh. Saya katakan, "Mah, ini enak sekali masakanmu, kayak minum air laut," saya katakan saudara. Apa iya toh? Cobanan, loh iya kasinen, memang gak tak incipi tadi saudara kan. Karena dia sariawan ternyata. Coba kalau saya marah, kamu ini bojo model apa? Model saka ndi kowe? Dia pasti emosi saudara. Lu ngopo? Kowe njaluk karo wong tuaku kok mbolok-loke. Ya saudara, tapi karena saya bergurau, kok rasanya kok enak loh mah. Kayak ngombe banyu laut, saudara. Oh iya toh, dicoba. Oh iya kasinen, saudara. Telur, goreng telur juga gitu. Mah, apa? Kowe sugih duit ta? Iya kenapa? Garamnya pirang kilo. Hah, mosok? Oh, asinan, sorry. Enak, saudara. Kalau saya bentak atau saya lempar, nyoh, panganan, tak-tak no dewe. Pasti. Tapi karena saya tahu cara bagaimana harus membuat enak. Akhirnya istri saya hati-hati masak. Sekarang masaknya sedap. Wina tenan. Wina aja, enggak enak tapi wina gitu. Saudara sekalian, jadi kita harus mempunyai sifat garam. Dan sifat garam itu tidak bisa kita latih secara duniawi. Sekolah ngomong yang baik, enggak bisa. Firman Tuhan itu yang akan melatih kita. Roh kita dipenuhi dengan kebenaran. Sehingga mengalir aliran-aliran air hidup. Roh Kudus memenuhi kita, firman Tuhan berkarya, setiap perkataan kita akan menjadi perkataan yang halas. Yang menjadi garam, mengenakkan. Ikan asin supaya nggak cepat busuk, dikasih garam. Jadi perkataan kita supaya tidak berbau harus penuh dengan garam, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan sesuatu yang ilahi, saudara. Saya sampaikan ini saya sebenarnya belajar untuk diri saya sendiri, saudara. Ini renungan saya sendiri, saudara. Karena saya bacaan Alkitab saya pada bulan Januari kemarin, Matius, saudara. Saya dapatkan Matius 12:30 berbicara. Perkataanmu. Kemudian saya dapat tugas, saya berdoa. Tadi pagi di misi saudara, yang khotbah bukan saya, juga berbicara tentang Yakobus 3 saudara. Tentang lidah. Saya katakan, tak sampai ke Tuhan. Saya sampaikan nanti sore, peneguhan. Pemimpin pujian sebelum pengkhotbah ngomong, pemimpin pujian sudah ngomong. Dengan hati-hati dengan lidah. Perkataan jangan sombong dan sebagainya. Pendetanya yang khotbah ngomong, aku diteguhkan dengan ngomong. Saya juga diteguhkan, saudara. Dan hari ini saya sampaikan dengan bebas, saudara. Pertama saya juga ngomong, aku ki hukum bener loh dengan mulut saya. Saya juga belum benar dengan lidah saya. Tapi Tuhan, saya sampaikan. Mari saudara belajar. Ular itu takut dengan garam. Rumah saya di Ngawi, saudara, ada kebunnya. Sering masuk dari kebun itu ular, saudara. Tengah malam jam 3 saya dibangunkan mama saya almarhumah. John, tangi. Ada apa, Mah? Gurine gentong ono ulo. Kan masih di desa, saudara, di Ngawi, ada gentong gitu. Ya, Mah, sebentar, Mah. Kemudian saya di dapur, ada guci gitu, saudara. Kan garamnya diguci, saudara, belum seperti sekarang. Saya ambil, di gentong itu saya puteri garamnya. Dengan garam saya puterin, terus karena saya lihat ularnya kobra, saudara. Saya puterin,
Kemudian saya panggil teman saya yang biasa pegang ular, saudara. Tapi ular itu sudah saya sirami, saudara. Di pojok itu saya sirami nggak tahu 1 kilo atau berapa. Begitu datang, saudara, orang ini mungkin namanya Pak Waras, ya saudara. Dia pawang ular. Dia datang, saudara. Wis mati Pak, kenapa? Nggak tahan dengan ular, dengan garammu. Sudah mati. Saudara, ini kejadian benar ini. Saudara, bukan ilustrasi, kejadian yang saya ngalami. Jam 3 pagi, mama saya sudah bangun biasanya doa. Waktu itu mau ngambil air, taus. Betul ada ular. Saudara, jadi mari minta Roh Kudus. Hati kita penuh dengan garam yang mengenakkan. Garam gak perlu banyak. Cukup di dalam hidup kita. Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang ketiga, saudara. Perkataan yang bijak. Saudara, kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Bapa Yahweh Elohim di dalam hatimu, dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan terhadap orang-orang yang menanyai kamu. Firman, setiap orang yang menanyai kamu. Ini agak susah ya itu ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, sifat emosi manusia itu, emosional manusia itu pasti ada. Apalagi kalau perkataan itu menyinggung harga diri kita, menyinggung keluarga kita, menyinggung ya orang-orang dekat dengan kita, ataupun menyinggung pribadi kita. Termasuk saya ini yang ngomong, saudara. Kadang-kadang kita tuh cepat emosi. Masa sih? Kurang ajar ini, merendahkan, menghina, apa saudara. Tapi di dalam 1 bulan kemarin, hal ini dibahas, hubungan suami istri, hubungan keluarga. Saya katakan, benar ya Tuhan, kalau kita cepat mendengar, untuk lambat untuk marah, itu menyelamatkan banyak hal. Saudara, banyak orang kejadian-kejadian, saudara, saya lihat, seringkali kami mendoakan orang, ya saudara, di dalam pelayanan pelepasan, mereka katakan, saya ini enggak tahan Pak. Kenapa saudara? Ternyata penguasaan diri di dalam roh kita belum ada. Roh Kudus perlu berkarya. Roh Kudus perlu nyata, supaya buah roh itu nyata. Buah roh itu muncul, yaitu penguasaan diri. Kemudian di dalam Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Buah apel emas, itu pasti, buah apel kan besarnya segini saudara. Saudara pakai emas 3 gram aja kadang-kadang sudah, ini saudara ya. Apalagi kalau pakai anting-anting seapel gitu saudara. Luar biasa, berarti harganya mahal. Saudara. Kalau perkataan kita itu kita keluarkan dengan tidak sembrono, perkataan kita ini bernilai dan harganya mahal. Saudara bisa bayangkan ya saudara. Tapi kalau perkataan kita ini gampangan saudara. Tadi pagi hamba Tuhannya yang ngomong, jangan sampai mulut kita tuh lecek. Tahu lecek saudara? Kalau engsel lecek itu bunyinya gimana? Kiat-kiat, krek, kiat-kiat, krek, saudara. Lecek itu saudara. Tapi kalau engsel yang baik, tidak ada dengar suaranya. Buka pintu enak saudara. Rumah saya itu kalau musim hujan gini, pintunya benggang saudara. Jadi kalau nutup diprek, itu kalau mendesak, krak, gitu saudara. Makanya saya pesan, nempelkan sedikit aja. Yang penting tidak gerunggang di kamar itu, satu kamar. Kalau pintu depan enggak. Jadi kalau Ishak yang buka, anak saya yang kecil buka,
terus ditutup rapat, sudah. Tetangga pasti dengar, krak. Gitu, saudara. Tapi kalau musim panas enggak. Saudara, jadi mari malam hari ini periksa hati kita, saudara. Periksa roh kita, periksa batin kita. Apa-apa yang pernah kita ucapkan di masa lalu. Pada saat saya dapat ayat ini, saudara, pada waktu saya saat teduh dapat ayat ini, saya hanya bisa menangis, Tuhan. Aku lupa loh Tuhan. Banyak kata-kata saya yang menyakitkan. Kata-kata mungkin banyak juga yang kata-kata bohong. Karena saya berbuat salah, membuat alasan-alasan sehingga orang itu percaya dengan kebohongan saya untuk menutupi kesalahan saya. Banyak loh Tuhan. Ampunono aku Tuhan. Aku tidak mau nanti di pengadilanmu, kamu pernah ngomong ini, pernah ngomong ini. Malu Tuhan. Saya pernah ngata-ngatain orang dengan kata-kata yang culas, yang pedes, yang menyakitkan, yang membunuh. Tak ampun. Mari saudara kita menjadi orang yang luar biasa. Karena di dalam Timotius 4 tadi dikatakan, apa yang didengar orang melalui perkataan kita, itu harusnya menyelamatkan, saudara. Menyelamatkan. Sebagai penutup, saudara, kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 1. Untuk dapat menahan perkataan negatif, harus menguasai diri. Nah, menguasai diri itu bukan karena kekuatan kita. Kadang-kadang suami sudah tidak bisa ngomong sama istri diomongin tidak bisa, kadang-kadang tembok itu jadi sasaran, saudara. Bojong, karena nggak berani mukul istrinya, masuk penjara kan kalau mukul istrinya. Ditiung gitu istrinya, bek gitu kan masuk penjara. Kamu nggak tahan, tembok dia. Kalau temboknya cor-coran nggak apa-apa, ternyata temboknya triplek, tembus tonggone, saudara. Jadi masalah, saudara. Jadi penguasaan diri itu kalau roh kita dikuasai, tangan kita akan dikuasai. Di dalam Yakobus dikatakan, kekang kuda yang dipasang, itu bisa menguasai seluruh tubuh dari kuda itu. Belok kanan, belok kiri, lurus, berhenti, lari cepat, itu dengan kekang. Nah, lidah kita ini harus ada kekangnya, harus ada penguasaannya, yaitu melalui Roh Kudus. Dan firman Tuhan sebagai kebenaran ini harus terus ada di dalam kehidupan kita. Kita baca Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh. Suami istri, orang tua, anak-anak, mertua dan menantu. Kenapa bisa geger? Karena hawa nafsu kita. Lihat menantunya begini, waduh emosi. Masa anak saya dinikahi tapi tidak diperlakukan dengan ikut-ikut, saudara. Marah, menantu gak terima, pulang ke rumah. Lapor sama papa mamahnya ngelabrak, besan sama besan, marah-marah. Saudara, akhirnya rumah tangga itu jadi kacau. Tapi hari ini saudara, termasuk saya yang ngomong, mari hawa nafsu kita yang ingin gegeran, ingin marah-marah, ingin membela diri yang berlebihan tanpa kita menghargai orang lain. Kita minta Roh Kudus, saudara. Minta Roh Kudus, minta Roh Kudus, minta Roh Kudus. Mari saudara, sebelum saya kembalikan Pak Loki, saya ingin menyanyikan sebuah lagu, sebuah pujian, satu lagu saja saudara. Setelah itu saya kembalikan ke Pak Loki, yaitu basuh aku dengan darahmu. Saudara, mari lidah kita yang kecil ini bisa menghancurkan dunia. Pada waktu Nagasaki, Hiroshima dibom, saudara. Presiden Amerika hanya ngomong, bom. Bom. Akhirnya pesawat Amerika datang ke Nagasaki, Hiroshima, dibom. Dengan perkataan kita, mungkin hanya satu kalimat, bisa menghancurkan dunia ini, saudara. Menghancurkan rumah tangga kita.
menghancurkan masa depan anak kita, menghancurkan masa depan orang-orang lain di sekitar kita yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini saudara bersama-sama. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari